Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'du. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita tahun ini lebih berkualitas dari tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah salat zuhur, jamaah majelis ilmi Masjid An-Nafi' Infomedia Fatmawati yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Para shaimin dan shaimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagai informasi bahwa saya punya majelis di YouTube, nama majelisnya Majelis Studi Dakwah Terapan. Nama channelnya Ustadz Arifin Purba Official. Ya, sudah banyak materi yang saya upload, silakan kalau mau berkunjung. Ada tentang menjadi muslim kafah, ada tentang sakofah Islamiyah, dan ada tentang pesantren virtual pondok sholat. Silakan ya. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Masuk kita ke materi kita. 7 tingkatan nafsu manusia. Oke. Nah, ini terkait dengan puasa ini. Kita nanti akan lihat ada di level mana nafsu kita. Ini. Sebab udah puluhan tahun kita puasa, nafsu kita nggak berubah-berubah. Iya kan? Dari dulu begitu aja. Tapi udah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Begitu habis puasa, dia pun berdendang. Aku masih seperti yang dulu. Marah-marah dan suka tipu-tipu. Padahal tiap tahun puasa. Cuman itu Ustaz. Oke, kita kaji yuk. Banyak orang salah paham tentang nafsu. Ada yang bilang, lagi kondangan ini, makan nasinya munjung. Kok bisa munjung Ustaz? Ternyata di bawahnya ada 2 rendang dibungkus sama dia. Tambah lagi ayam goreng. Katanya, ente makannya nafsu amat. Itu bukan nafsu, itu hawa. Tuh, udah salah di situ. Hawa itu keinginan-keinginan yang tidak terkendali oleh syariat, dibawa oleh setan, nempel ke nafsu, menjadi hawa nafsu. Begitupun syahwat yang tidak terkendali oleh syariat, dibawa oleh setan, nempel ke nafsu, menjadi nafsu syahwat. Semakin menjadi-jadi disebut sebagai nafsu bejat. Nah itulah, jadi nafsu itu bukan makan banyak. Apa itu Ustaz? Nah mari kita lihat. Pengertian nafsu atau nafsun ya. Pertama, dia disebut sebagai jiwa. Yang kedua, dia dikatakan juga sebagai nyawa. Lalu disebut tabiat. Kemudian dikatakan sebagai rasa atau feeling. Kemudian disebut juga mental. Lalu dikatakan juga sebagai sifat. Kemudian disebut karakter. Lalu ada juga yang mengatakan sukma. Kemudian ada yang menyebut kepribadian.
Ada yang mengatakan orangnya. Dia mah orangnya begitu, susah dibilangin. Nah, itulah nafs itu. Nah, kemudian yang sedang bicara dalam kolbu kita masing-masing. Bukan hati, tapi kolbu. Kalau hati itu liver. Kolbu itu jantung secara fisik. Secara fisikis dalam jantung itu, nah itulah dia wadah. Nah, di sana itulah ada jiwa yang sedang bicara. Itulah jiwa. Mau ini, nggak mau ini, kadang sedih, kadang gembira. Itu jiwa itu. Kadang baik, kadang buruk. Oke ya. Nah, jiwa inilah yang akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa akan merasakan sakaratul maut. Kemudian kepada kami kamu dikembalikan. Surah Al-Ankabut ayat 57. Nah, jadi yang mau mati itu jiwa kita itu, bukan ruh. Ruh itu roji'un. Kemudian kami kembalikan kalian kepada kami. Karena ruh itu ditiupkan ketika jabang bayi umur 4 bulan. Itu ruh. Ruh itu cahaya ilahi. Kalau jiwa itu nyawa. Semenjak positif hamil sampai umur 4 bulan itu sudah hidup jabang bayi, itu nyawa. Baru ditiupkan ruh. Oke. Nah, yang bisa kotor itu jiwa itu. Ruh kembali kepada Allah. Jiwa masuk ke alam barzakh. Itulah yang ditanyain itu. Jadi begitu orang itu mati ditanya sama Allah, dulu kamu datang ke dunia bersih, fitrah. Kok kamu sekarang pulang kotor? Ngapain aja kok di muka bumi? 40 tahun kau puasa. Kok kotor jiwamu? Nah, begitu nanti. Nggak percaya, tunggu tanggal mainnya. Penasaran, pengen bukti, silakan duluan. Jadi jiwa itulah itu. Nah, kalau jin korin gentayangan di atas kuburan. Jadi kita punya 3, ada jin korin dalam kolbu kita, ada nyawa atau jiwa, ada ruh. Bagaimana membedakannya Ustadz? Jiwa tadi itu sedang ngomong. Kalau jin korin dia bisikan-bisikan yang dipengaruhi sama setan, bisik dalam kolbu dia. Nah, kalau ruh itu bisikan positif. Makanya ada istilahnya, tanyakan kepada nuranimu yang paling dalam. Nggak pernah bohong. Ada kesempatan ngambil duit ini nggak halal ini. Nah, kata korin sama setan, sama Hawa, ambil bro. Ambil nggak ya, kata jiwa. Kata nurani paling dalam, jangan bahaya, nanti bahaya di kuburan. Begitulah jiwa kita itu digoda. Ya. Oke, baik. Nah, di manakah nafsun atau jiwa kita itu berada di kolbu kita? Kolbu itu ada 3 lapis. Secara fisikis ya. Ini kita ngaji dalam ini. Ya, ngaji batin namanya. Jiwa kita itu berada di lapis tengah. Oke ya, mari kita lihat selanjutnya. Karena kolbu itu ada 3 lapis. Lapis luar namanya as-sudur. Makanya kan ada firman Allah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini dalilnya juga, wattaqullaha innallaha alimun bidzatis sudur. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang ada di dalam sudur. Di sudur itu isinya jelek semua, termasuk jin korin, termasuk Hawa. Nanti kita lihat, kotor semua di situ isinya. Tapi memang Allah letakkan di situ, nggak bisa itu dihilangkan. Nah, kemudian ada lapis tengah, namanya al-fuad. Dalilnya ini. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan al-fuad atau qalb, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dulu kamu suci, kenapa kamu pulang sekarang kotor? Begitu nanti ditanyain. Itu lapis tengah. Lapis dalam namanya al-absar. Dalilnya ini, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata kolbu. Itulah tempat ruh yang paling dalam, dan teman-teman yang baik-baik semua. Nah, jadi ini kolbu kita ini 3 lapis secara psikis ya. Bukan hati, kolbu. Kalau hati itu liver. Makanya kalau ada jalan licin kan ada tulisannya hati-hati jalan licin. Sekarang kalau bisa ditukar, kolbu-kolbu jalan licin. Cuman aneh didengar. Kolbu bukan kalbu. Engkau di kalbuku. Kalau kalbu itu maaf, itu binatang anjing itu. Yang betul adalah kolbu. Kayak ada lope panah itu kan gitu ya. Itu kolbu itu. Nah, jiwa kita ada di lapisan tengah. Itulah nafsun itu. Di situ dia adanya. Di tengah-tengah. Ya. Oke. Selanjutnya kita lihat. Nih. Jiwa itu diapit antara buruk dan baik. Karena di tengah-tengah dia. Fujur itu artinya keburukan atau kegelapan. Di sana ada setan, ada hawa, ada ego, ada sifat-sifat jelek, riya, ujub, takabur. Tuh, riya itu pamer, Bu. Ya, dia nanti dibawa setan mempengaruhi jiwa. Pakai cincin emas, jari-jarinya semua ada cincinnya, listrik mati, dia kipas begini dah. Gerah banget ya, nampak semua cincin emasnya. Nah, itu namanya riya, pamer dia. Kemudian kalau nggak diobatin jadi ujub, bangga sama diri. Ya, nggak ada orang kayak saya solehnya. Nah, begitu. Bangga dengan kelompok kami lah yang paling ahlu sunnah, yang lain bid'ah. Hati-hati, itu ujub. Rusak jiwa oleh itu. Atau ketemu ustadz terkenal, foto bareng, jadikan status, ada kebanggaan. Ketemu Ustadz Purba, nggak pernah minta foto bareng, karena nggak terkenal. Hati-hati loh, ketemu orang terkenal, bisa ujub, tambah lagi takabur. Nah, itu aja di kolbu, di sudur dia. Nah, belum amarah, marah-marah, belum ngambek, apa ngambek itu, ceguk. Wah, semua itu di fujur adanya. Belum bintik-bintik dosa. Satu kali kita berbuat dosa, Allah jadikan 1 titik dalam kolbunya, dalam sudurnya, hitam. 2 dosa, 2 hitam. 1000 dosa, kolbunya, sudurnya hitam. Kalau sudurnya hitam, ini banyak dosa di sini, jiwanya kotor, wajahnya nggak bercahaya, nggak enak ditengok. Maka apa bedanya itu orang Batak yang tukang copet dengan orang Batak yang sudah Islam? Itu dari wajah. Kalau orang Batak tukang copet, wajahnya sangar, setengah, menakutkan. Tapi kalau orang Batak yang sudah Islam, wajahnya bercahaya. Contohnya, banyak dari sana. Ini kan bercahaya semua ini wajahnya ini. Nah, tapi pun saya lihat sedikit masih ada bintik-bintik hitam sedikit. Wajarlah, namanya manusia. Itulah kita bersihkan dengan puasa ini nanti. Oke, taib ya. Nah, di lapisan dalam itu takwa, kebaikan, terang. Jadi di lapisan paling dalam ada cahaya, di lapisan paling luar ada kegelapan. Jiwa kita di tengah-tengah. Sering main kemana jiwa kita? Itu masalahnya. Kalau sering main ke sudur, maka jiwanya kotor dan gelap. Tapi kalau sering main ke dalam, jiwanya terang. Sering-seringlah ke dalam mainnya. Kenapa? Di dalam itu ada malaikat, ada akidah, ada iman, ada tauhid, ada takwa, ada ruhani. Jadi Bapak Ibu sering-sering silaturahim sama ruhaninya, ngobrol, jiwa kita ngobrol sama ruhani.
Caranya macam mana Ustaz? Duduk, ucapkan salam, assalamu alayka ya ruhani. Nanti dia ngasih tahu yang baik-baik itu. Jangan. Tapi dengan catatan rohani itu sering dikasih makan. Apa makanan Ustaz? Ini santapan rohani. Tapi terus terang ceramah begini ada yang sekedar ilmu akli, nyampainya ke otak, jarang nyampe ke kolbu. Kalau yang disampaikan bukan ilmu rohani. Gitu caranya. Nah, maka dalilnya apa Ustaz? Ini dalilnya. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaan jiwa itu. Kemudian Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mau mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwa itu. Nah, jadi jiwa ini bisa bersih, bisa kotor. Kalau dia sering main ke dalam, bersih dia. Kalau dia sering main keluar, kotor dia. Begitu caranya. Makanya ya, jadi kita buat animasi begini, jadi nampak dia. Oh begitu rupanya Ustaz. Begitulah. Ya maaf, nggak gampang-gampang bikin begini sebetulnya. Coba aja bikin. Makanya Wali Songo dulu, Sunan Kalijaga, dia pakai wayang. Metode dakwahnya. Nah, saya Sunan Kalijaga modern pakai PowerPoint. Nah, gitu. Sama-sama wayang juga sebetulnya. Oke, taib ya. Nah, 7 tingkatan nafsu. Di level manakah nafsu kita? Yuk kita lihat. Ya, dikit lagi. Yang paling rendah namanya nafsu amaroh. Paling rendah itu. Nah, yang kedua, di atasnya ke-6 nafsu mulhamah. Yang kelima nafsu lawamah. Ada dalilnya semua, nggak ngarang saya. Yang keempat nafsu mutmainnah. Itu makin ke atas makin bagus, ya. Yang ketiga nafsu rodiyah. Hadir nggak Bu rodiyah? Nggak ya. Kirim salam aja dah. Yang kedua nafsu mardiyah. Tuh saudaraan tuh rodiyah mardiyah. Yang paling tinggi nafsu kamilah. Nah, itulah nafsu kita itu. Yuk kita lihat dalilnya. Yang paling bawah itu dalilnya adalah innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang sudah dikasih rahmat oleh Tuhanku. Itu sejarah Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha. Kalau nggak dikasih rahmat nafsuku, aku sudah tergoda. Tapi alhamdulillah dikasih rahmat. Nih, karena nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Siapa yang nyuruh? Setan. Sama Hawa, sama Hego yang ada di sudur itu. Memang kerjaan setan begitu dia, alladzi waswisu, membuat was-was dia. Bisikan-bisikan. Oke, nah itu namanya nafsu amarah. Naik yang ke atas, ya, nafsu mulhamah. Apa dalilnya Ustaz? Nih dalilnya. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Nah, ini sudah lebih bagus dia. Begitu dia berbuat salah, ya dia menyesal. Ya Allah, kenapalah aku tadi melakukan itu ya Allah, ampun ya Allah. Nah, besok-besok dia berbuat salah lagi, menyesal lagi, ya Allah, aku ampun sudah salah ya Allah. Selalu begitu. Boleh Ustadz? Ya bukannya boleh, itu manusiawi. Cuman masalahnya pas berbuat salah nggak sempat menyesal, mati ya, itu bahaya dia. Kalau amaroh kagak ada sadarnya, dibilangin makin ngeyel. Itu amaroh, nggak ada takutnya, langit pun dipagar. Nah itulah dia.
Saya bilang langit ya, bukan yang lain ya. Jangan salah paham lagi. Nah, baru naik yang ke lawamah. Lawamah itu ya. Oh tadi mulhamah tadi fa'alhamaha fujuraha ya. Ini lawamah, wala uqsimu binafsi lawamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa menyesali dirinya. Kalau mulhamah tadi terkadang baik, terkadang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Kalau lawamah lebih sering dia menyesal, tapi nanti berbuat lagi. Tuh. Nah, di atasnya mutmainnah. Nah, kalau ini sudah lebih bagus. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jadi jiwa sudah tenang. Walaupun masih ada sedikit-sedikit goncangan. Jiwanya sudah sabar, tapi masih ada sedikit marah. Makanya ada istilahnya, jangan sampai habis kesabaranku. Nah itu, masih ada marahnya dikit. Itu mutmainnah, dia tenang. Ya. Kemudian yang di atas lebih bagus lagi rodiyah. Rodiyah mardiyah. Irji'i ila rabbiki rodiyatam mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati atau jiwa yang ridho dan diridhoi. Ridho. Kalau ridho ini di atas sabar. Kalau sabar masih ada sedikit potensi marah. Kalau ridho nggak ada dia. Nggak ada kecewa, nggak ada marah. Makanya radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dikasih panas dia ridho, dikasih hujan dia ridho, ketika mendapat banjir dia ridho. Nggak ada sedikit pun tergeretak dalam jiwanya itu marah menyesal. Kenapa? Ya karena memang semua ketetapan Allah. Ini menjaga ridho latihannya ini berat ini. Ya, tapi memang kalau mau kita bisa dilatih. Saya pribadi, Bapak Ibu melatihnya begini ya. Setiap saya ceramah kan, ya alhamdulillah ya jamaah luar biasa, ada infak dakwah ya berupa amplop. Terus terang, nggak pernah itu, hampir nggak pernah saya buka, Bu. Saya kasih ke istri saya. Karena kalau saya buka, Mak, udah tahun 2025 nggak nambah-nambah ini. Kan rusak jiwa saya. Saya kasih ke istri saya nggak tahu itu isinya. Terus terang, saya takut jiwa saya nanti jadi rusak. Tapi ada jamaah bilang, walaupun ustadz nggak buka, istri yang buka, ustadz tahu juga kok. Dari mana tahunya saya? Dari senyumnya istri ustadz gitu nih. Kalau senyum berarti ada perubahan. Kalau tidak berarti nggak ada. Makanya nggak saya tengok, mau senyum dia mau nggak saya kabur aja. Serius ini Pak, untuk melatih rodiyah itu. Karena banyak ustadz itu maju tak gentar tergantung yang bayar. Wah ini piro sampean. Itu jelas Pak. Ngeri loh, apalagi ustadz terkenal. Coba aja ngundang. Iya, karena saya sering ngundang. Ya, begitu. Berapa bisa rohnya ustadz? Begitu. 10.000, 20.000, kayak harga murah ya dibikin. Yang paling tinggi adalah nafsu kamilah. Ini jiwa paling sempurna ini. Ya, jiwa paripurna. Paling sempurna itu jiwa kamilah itu. Nah, mari kita lihat yuk di mana jiwa kita ya. Perhatikan. Jiwa amarah ini adalah jiwanya orang muslim fasik, muslim munafik, muslim musyrik, murtad dan kafir. Jiwanya amarah, suka marah-marah, nggak peduli halal haram. Apa itu muslim fasik? Ngaku muslim tapi nggak mengamalkan syariat Islam. Namanya Islam KTP. Abang apa agamanya bang? Islam. Kok nggak puasa bang? Yang penting KTP saya Islam Ustadz. Oke, kalau dia mati kita doakan KTP-nya masuk surga, orangnya masuk neraka. Karena Islam KTP-nya itu namanya muslim fasik. Kalau muslim munafik itu dia mengerjakan ukun Islam yang 5, tapi dia juga melanggar, rajin sholat, rajin maksiat. Tuh, berkata selalu dusta, berjanji selalu ingkar, dipercaya dia khianat. Siapa itu Ustadz? Anggota dewan di Amerika. Begitu itu. Di Amerika ya, bukan di mana-mana, di Amerika. Begitu. Nah itu. Begitu. Malas mau sholat subuh. Makanya melihat kita beriman atau munafik, lihat sholat subuh kita sehari-hari Pak. Kalau dia seringnya terlambat sholat subuhnya Bu, berarti ada penyakit munafik dalam jiwanya. Ada amarah itu. Makanya cari menantu, cari yang rajin sholat subuh berjamaah. Tapi Ustadz udah tua-tua, nggak apa-apa. Pak Haji Imam jadi menantu itu.
Ya memang rata-rata yang tua-tua yang nosok subuh, yang muda-muda aja. Itu begitu tuh, coba aja. Muslim musyrik, muslim murtad, muslim munafik, itu jiwanya amarah. Makanya jangan sampai kita kayak begitu. Amin-amin, jabang bayi, ojo nurun kambi anak putuku, kata orang Medan. Bahasanya bahasa Jawa, yang ngomong orang Medan. Wis lah. Rapopo. Nah, kalau mulhamah itu orang muslim. Muslim kebanyakan mulhamah. Mulhamah itu tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Terkadang baik, terkadang buruk. Kalau ketemu orang baik, baik. Keluar ketemu orang jelek, jelek juga dia. Itu orang muslim kebanyakan. Nah, kemudian lawamah itu orang mukmin. Nah, itu tadi yang selalu menyesal. Begitu berdosa dia nyesal minta ampun, entar dosa lagi, nyesal lagi, dosa lagi, nyesal lagi, kata malaikat langganan nih ya. Emang begitu orang mukmin. Ya. Nah, kemudian mutmainnah adalah orang muttaqin. Nah, itulah orang muttaqin itu. La'allakum tattaqun. Dengan saum Ramadan ini. Supaya jiwanya mutmainnah, tenang. Adapun Rodiyah Madiyah ini adalah jiwa wali Allah. Wali Allah itu kekasih Allah. Kalau kita bicara tentang wali, jangan terbayang bisa terbang. Bukan itu patokan. Kalau bisa terbang, lebih hebat burung dara. Jangan punya bayangan bisa jalan di atas air. Kalau itu patokannya, lebih hebat soang. Bukan, itu mah sihir. Wali itu jiwanya rodiyah mardiyah. Dia diridhoi Allah, itu wali. Bukan ilmu kebal. Umar bin Khattab itu ketancap panah belakangnya. Kalau begitu dimandikan meninggal, boncel-boncel badannya kayak ikan cupang habis berantem. Nggak pakai ilmu kebal. Nabi itu patah giginya ketika perang. Makanya kalau dia mau katakan wali, hebat dia, kebal dia, itu pakai jin pasti. Pasti pakai hodam. Nanti kita bicara panjang tentang itu kapan-kapan. Nah, naik ke atas, itulah jiwanya Nabi dan Rasul. Kamilah jiwanya Nabi dan Rasul. Coba pikir-pikir, yang mana jiwa saya Ustaz? Kayaknya saya antara 6 sampai 7 deh, terserah. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah antum semua. Tuh, makanya dengan saum Ramadan ini adalah momentum training untuk memperbagus jiwa. Kalau dia jiwain, yang masalah sekarang ini masalahnya tadi puasa Ramadan cuman training lahiriah doang, nggak makan, nggak minum, tapi batinnya nggak di-training. Nih, makanya kewajiban kita di dunia ini membuka mata jiwa kita. Allah berfirman, "Wa man kana fi hadhihi a'ma, fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa yang buta jiwanya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti dia akan lebih buta pula dan tersesat jalan dari yang benar. Di akhirat nanti padang mahsyar, Bu, nggak ada perempatan lampu merah, putih semua. Bingung dia, buta dia protes sama Allah. Ya Allah, dulu aku di dunia melek, kok sekarang buta? Apa kata Allah? Engkau di dunia jiwamu buta, nggak kenal aku, nggak kenal Allah kebanyakan kita. Saya tanya lah dulu, Bapak Ibu, kalau sholat ibadah menyembah siapa? Menyembah Allah? Itu nama. Kita kebanyakan menyembah nama. Yang punya nama itu siapa? Nggak kenal kita. Makanya serius belajar, berkunjung ke channel saya, Ustadz Arifin Purba Official. Gitu caranya, kita mengenal Allah doang, namanya doang kita kenal. Yang punya nama itu siapa? Ada informasi camat baru, datang kantor camat dapat hadiah umroh, namanya ini, fotonya nggak ada. Sampai ke sana bingung, yang mana Pak Camat? Cuma nama doang. Begitu di akhirat nanti. Nggak percaya, tunggu tanggal mainnya. Nah, lalu bagaimana Ustadz? Ramadan ini sebuah momentum. Ya, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wahai orang yang beriman, ya, jiwanya lawamah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, menjadi jiwa mutmainnah. Jiwa yang lawamah beriman menjadi mutmainnah, muttaqin, takwa. Caranya macam mana Ustadz? Terakhir, ini caranya, ini terapinya ini. Ayo, makanya saya punya majelis dakwah terapi, majelis studi dakwah terapan itu. Ini terapinya ini. Disebutkan dalam hadis, ya. Jadi ketika Rasulullah SAW bersabda,
asyamu junnah. Idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wala yajhal fa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im, inni sha'im. Ini terapinya, perhatikan. Puasa adalah tameng, perisai jiwa, benteng jiwa. Apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah berbuat rofas, segala macam penyelewengan seksual, dan janganlah melakukan perbuatan bodoh yang melanggar syariat. Apabila seorang mengajak permusuhan atau mencela kalian, maka hendaklah ia mengatakan dalam jiwanya, aku ini sedang puasa, aku ini sedang puasa. Nah itu misalnya tengah jalan, kita lagi naik motor, naik mobil, depan kita naik motor tapi sambil main HP. Kan kita marah, ini gimana sih? Nggak boleh. Astagfirullah, inni sha'im, inni sha'im. Begitu. Ibu-ibu mau marah, astagfirullah, inni sha'im. Tapi ingat, diucapkan dalam kolbu, jangan bersuara. Ketika bersuara, hambar, nggak ada artinya. Karena dia amalan kolbu. Sama seperti syukur, seperti sabar. Ada orang ngasih ke kita, ini Pak, ya terima kasih ya, ikhlas nggak ini? Terus dia bilang, saya mah ikhlas, batal. Jangan diucapkan ikhlas, Bu. Ikhlas enggak ini? Gitu aja ngomong. Udah bawa aja. Ikhlas enggak? Bawa aja. Itu aslinya. Kalau diucapkan saya ikhlas, batal dia. Tuh. Begitu juga sabar ya, saya sabar, batal. Sabar itu di sini. Syukur itu di sini. Inni shaim di sini. Latihan itu inni shaim, inni shaim. Buka puasa cuman korma air putih, udah inni shaim. Sahurnya pakai sarden doang, udah inni shaim. Enak, enggak usah ngomel-ngomel. Jangan perturutkan hawa. Nah, ini terapinya ya. Latih seperti itu. Insya Allah puasa Ramadan kita lebih bermakna. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kalau ada tanya jawab, dipersilakan. Ayo. Silakan. Hadiahnya umroh bagi yang mampu. Sendiri-sendiri. Ketemu di Mekah. Ayo, ada pertanyaan? Saya kira gampang kok ya. Gampang, itulah jiwa. Jadi jiwa itu, nafsu itu jiwa, bukan makan banyak. Kalau makan banyak itu hawa, adanya di sudur. Paham ya? Ayo, latihan jiwa, terapi. Kalau kita menemui sesuatu, ini shaim, udah aman insya Allah. Tapi ngomongnya dalam kolbu kita, dalam jiwa kita. Apapun yang menggoda, syahwat ke apapun, katakan inni shaim. 2 kali, inni shaim. Diulang dia, inni shaim, inni shaim. Jangan kayak di WA, inni shaim 2 kali, nggak boleh. Iya. 2 kali, maksud diulang dia, inni shaim, inni shaim. Jangan dibikin 2 kali gitu, nggak boleh. Ya kan ada orang kita zikir, subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, ya nggak boleh. Tetap diulang dia. Nah, saya kira itu cukup. Udah jam 1 ya, kita tugas, kita kerja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.